Pagi itu, seperti biasa, Reza sudah bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia duduk di atas sajadah kecil yang warnanya sudah mulai pudar. Udara pagi masih dingin, bahkan terasa menusuk tulang di kamar kosnya yang hanya berukuran 2 kali 3 meter. Di pojok ruangan, ada satu kipas angin butut, sebuah ember berisi pakaian, dan satu rak kecil tempat ia menaruh mie instan, serta Al-Quran yang sudah lusuh. Setelah menunaikan sholat subuh, Reza menyeduh kopi sachet dan bersiap-siap kerja. Ia bekerja sebagai staf gudang di sebuah toko retail besar di tengah kota. Gajinya pas-pasan, bahkan kadang tidak cukup untuk makan 3 kali sehari. Tapi Reza tetap semangat. Ia percaya, selama masih bisa berusaha dan tidak meninggalkan sholat, hidupnya akan selalu diberkahi. Yang penting halal, walau capek, gumam Reza sambil mengenakan sepatu bekas sumbangan dari teman masjid. Di perjalanan menuju tempat kerja, Reza naik angkot dan berjalan kaki beberapa ratus meter. Meski lelah, wajahnya selalu tampak ceria. Ia menyapa tukang parkir, petugas kebersihan, bahkan pedagang asongan yang ia temui di jalan. Di tempat kerja, Reza termasuk karyawan yang paling rajin. Ia selalu datang lebih awal, membantu membereskan barang-barang sebelum jam buka toko. Timon suka padanya karena sikapnya yang rendah hati dan ringan tangan. Namun, satu hal yang membuat Reza sering menjadi bahan pembicaraan adalah kebiasaannya untuk selalu sholat tepat waktu. Walau kadang sedang sibuk. Reza, kamu tuh aneh. Lagi sibuk-sibuknya kerja, malah ninggalin buat sholat. Celetuk salah satu temannya. Dika, Reza hanya tersenyum. Kalau kita bisa nyisihin waktu buat makan dan ngopi, kenapa nggak buat sholat? Cuma 5 menit kok. Meski begitu, tak semua orang di tempat kerjanya menghargai prinsip Reza, khususnya sang manajer gudang. Alia, seorang wanita muda yang dikenal tegas, perfeksionis, dan disiplin tinggi. Alia memang cantik, penampilannya selalu rapi, dan gayanya selalu profesional. Tapi ia juga dingin, tak banyak bicara, dan tak suka alasan apalagi soal hal yang menurutnya bisa menurunkan produktivitas kerja. Reza sudah beberapa kali ditegur karena meninggalkan gudang sebentar untuk menunaikan sholat. Baginya, itu kewajiban. Tapi bagi Alia, itu pelanggaran prosedur. Hari itu, tepat jam 12 siang, Reza melihat jam tangannya. Sudah waktunya sholat zuhur. Ia pun segera menyelesaikan tugasnya, menata dus berisi barang baru, lalu meminta izin kepada Dika untuk ke musola kecil di belakang gedung. Namun, saat Reza keluar dari pintu gudang, langkahnya terhenti. Alia berdiri di sana, menatapnya tajam dengan clipboard di tangan. Mau kemana Reza? Tanyanya dingin. Reza sedikit gugup, tapi tetap mencoba tersenyum sopan. Mau sholat zuhur mbak? Sebentar aja. Insya Allah 5 menit balik lagi. Alia menghela napas, lalu melipat tangannya di dada. Ini sudah ketiga kalinya minggu ini. Kamu ninggalin posisi tanpa izin langsung ke atasan. Reza menandok, lalu menjawab dengan tenang. Saya cuma pengen jaga waktu sholat mbak. Tugas saya juga udah saya selesaikan tadi. Tapi, kamu masih dalam jam kerja. Ini perusahaan, bukan tempat ibadah. Reza terdiam. Ia tidak ingin membantah, tapi hatinya sakit. Ia tidak merasa bersalah, karena hanya ingin melaksanakan sholat yang tak pernah lebih dari 10 menit. Tapi ia tahu, di dunia kerja, tidak semua orang akan memahami. Akhirnya Alia hanya berkata singkat, selesaikan kerjaanmu, nanti kita bicara di ruangan saya. Reza hanya mengangguk, lalu berjalan pelan menuju mushola dengan perasaan campur aduk. Selesai sholat, ia duduk sejenak. Di tengah ruangan sunyi itu, ia berdoa dalam hati, ya Allah, aku hanya ingin tetap menjalankan perintahmu. Kalau ini harus membuatku kehilangan pekerjaan, aku pasrah. Tapi aku yakin, engkau punya rencana lebih baik. Sore harinya, usai jam kerja, Reza dipanggil ke ruang manajer. Ia tahu apa yang akan terjadi, tapi wajahnya tetap tenang. Alia menatapnya sambil membuka berkas laporan. Kita sudah beberapa kali ingatkan kamu. Hari ini, manajemen memutuskan untuk mengakhiri kontrak kamu. Suasana ruangan terasa sunyi, tak ada suara selain detik jam dinding. Reza menarik napas dalam-dalam. Ia tak mencoba membela diri. Ia tahu,
Kadang diam lebih baik daripada harus menjelaskan sesuatu yang takkan dipahami oleh orang yang tidak ingin mengerti. Baik, Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan selama ini, ujarnya lirih namun tetap sopan. Alia tampak terkejut dengan reaksi Reza yang sangat tenang. Tidak ada emosi, tidak ada kemarahan, hanya senyum tipis yang seolah berkata, "Saya tahu ini bukan akhir." Setelah keluar dari ruangan, Reza menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Ia berjalan keluar gedung dengan langkah perlahan. Di dalam hatinya, ada sedih, tapi tak ada dendam. Hanya keyakinan bahwa ketika satu pintu tertutup, Allah akan membuka pintu lain yang lebih indah. Sore itu, Reza berjalan kaki menyusuri trotoar kota. Kemejanya sudah basah oleh keringat, dan plastik berisi barang-barang dari loker kerjanya tergenggam erat di tangan kanan. Langkahnya pelan, pikirannya kosong. Meski sudah mencoba tegar, hatinya tetap merasa sakit. Ia baru saja kehilangan satu-satunya pekerjaan yang menjadi sandaran hidupnya di kota besar ini. Langit mendung, udara lembab, seolah ikut merasakan perasaan Reza yang sedang berat. Sesampainya di kamar kos, Reza meletakkan plastik di pojok ruangan. Ia duduk bersandar di dinding, menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Hening, hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Reza menatap atap kamar yang sudah mulai mengelupas. Ya Allah, gimana aku kirim uang buat ibu sama bapak bulan ini? Gumamnya lirih. Matanya mulai basah. Bukan karena kecewa pada nasib, tapi karena takut tidak bisa menunaikan tanggung jawabnya sebagai anak. Setelah menenangkan diri, Reza mengambil air wudhu dan menunaikan sholat asyar. Usai sholat, ia duduk lama di atas sajadah, berdoa dalam hati, "Kalau ini jalanmu, aku ikhlas. Tapi jangan biarkan aku berhenti berusaha. Tunjukkan jalan lain ya Allah." Hari-hari setelah pemecatan itu, hidup Reza berubah drastis. Ia tidak punya tabungan, uang di dompetnya tinggal 100.000 rupiah. Sementara, kontrakan harus dibayar dalam seminggu ke depan. Makan pun seadanya, kadang hanya nasi dan garam. Tapi Reza tak pernah mengeluh. Ia mulai mencari kerja baru. Ia keliling kota, dari satu toko ke toko lain, menenteng map berisi fotokopi ijazah dan CV yang sudah lusuh. Namun, jawabannya selalu sama. "Maaf, belum ada lowongan. Sudah penuh. Silakan isi formulir dulu. Kami hubungi kalau ada kabar." Paper up. Tempat bahkan menolaknya sebelum ia sempat bicara. Pakaian sederhana dan penampilannya yang seadanya membuatnya sering diremehkan. Satu sore, Reza duduk di taman kota. Wajahnya letih, kakinya pegal setelah seharian berjalan. Di sebelahnya ada ibu-ibu penjual gorengan. Ia memperhatikan ibu itu yang sibuk melayani pembeli. Reza tersenyum kecil. Ya Allah, jualan gorengan aja bisa buat hidup. Mungkin itu lebih baik daripada ngemis kerjaan. Malamnya, Reza mulai berpikir serius. Ia ingat ibunya pernah mengajarinya cara membuat tahu, isi dan bakwan waktu di kampung. Ia punya sedikit uang tersisa. Tanpa ragu, ia belikan bahan-bahan sederhana di warung dekat kos. Tahu, kol, wortel, tepung, dan minyak goreng. Besok paginya, ia bangun sebelum subuh. Ia masak sendiri semua gorengan. Tangan Reza masih canggung, tapi ia menikmati prosesnya. Pau, harum gorengan memenuhi kamar kos kecilnya. Ia pinjam gerobak dorong milik Pak Joni, tetangganya, dan mulai berkeliling kompleks perumahan. Awalnya, orang-orang hanya melirik, tapi Reza tetap senyum, ramah, dan menawarkan gorengan dengan sopan. "Gorengannya Bu, masih hangat. Tahu isi, bakwan, risol, 500-an aja." Beberapa orang mulai membeli, rasanya enak, dan Reza melayani pembeli dengan penuh hormat. Ia tak malu, tak gengsi. Baginya, mencari nafkah halal jauh lebih mulia daripada mengemis simpati. 3 hari, 5 hari, gorengannya mulai dikenal. Banyak pelanggan tetap datang setiap pagi. "Mas, gorengan kemarin enak. Tambah lagi ya hari ini." "Mas, nanti buka lapak juga di depan kantor kelurahan dong." Reza senang bukan main, meski hasilnya belum banyak, tapi cukup untuk makan dan bayar kos. Bahkan ia bisa mulai menabung sedikit demi sedikit. Dan yang paling penting,
ia tetap bisa sholat tepat waktu, tanpa tekanan dari siapapun. Namun, kehidupan yang mulai stabil itu membuat Reza sadar satu hal, bahwa pemecatan dari toko retail bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih jujur dan penuh berkah. Suatu pagi, ketika sedang menata gorengan di atas gerobaknya, datanglah seorang pria tua dengan pakaian rapi, turun dari mobil hitam mengkilap. Ia memperhatikan Reza dengan seksama. "Anak muda, kamu yang bikin semua ini sendiri?" tanyanya sambil menunjuk gorengan di gerobak. Reza mengangguk. "Iya Pak, saya masak sendiri di kos." Pria itu mengambil satu tahu isi, menggigit pelan, lalu tersenyum puas. "Enak, rasanya bersih. Kamu kerja sendiri?" tanyanya lagi. "Iya Pak, dulu saya kerja di toko, tapi sekarang jualan sendiri." Pria itu mengangguk pelan, lalu ia mengeluarkan kartu nama dan menyodorkannya ke Reza. "Saya Haji Mulyadi. Saya pemilik jaringan rumah makan Padang di kota ini. Kita lagi cari kepala kasir buat cabang baru. Kamu tertarik kerja tetap?" Reza hampir tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. "Serius Pak? Saya siap, tapi saya bukan lulusan tinggi Pak." Haji Mulyadi tersenyum. "Saya nggak butuh ijazah tinggi nah. Saya butuh orang jujur dan rajin. Dan kamu sudah lulus dua-duanya." Hari itu, Reza pulang ke kos bukan sebagai penjual gorengan biasa, tapi sebagai calon kepala kasir di salah satu rumah makan terkenal di kotanya. Ia duduk di sajadah sambil memegang kartu nama itu, dan air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena haru. "Ya Allah, Engkau Maha Tahu, kalau bukan karena aku dipecat, mungkin aku nggak akan sampai ke titik ini." Kalimat itu masih terngiang di benak Reza saat ia duduk termenung di sajadah kecilnya malam itu. Tangannya masih memegang kartu nama Haji Mulyadi yang tadi siang memberinya harapan baru. Tawaran menjadi kepala kasir di salah satu cabang rumah makan Padang milik pria dermawan itu seperti mimpi yang tiba-tiba datang begitu saja. Saat ia merasa hidupnya hampir tak punya arah, Reza menatap langit-langit kamar sambil tersenyum. Meski lelah, kali ini hatinya terasa sangat ringan. Ada rasa syukur yang meluap-luap. Ia tidak pernah menyangka bahwa dengan hanya berjualan gorengan di pinggir jalan, ia justru membuka jalan menuju rezeki yang lebih luas. Keesokan paginya, Reza bangun lebih awal. Seperti biasa, ia menunaikan sholat subuh, lalu bersiap. Tapi kali ini ia tidak menyiapkan gorengan. Ia mengenakan kemeja bersih satu-satunya yang ia miliki yang dulu ia pakai saat pertama kali wawancara kerja di toko retail. Hari ini, ia akan bertemu kembali dengan Haji Mulyadi. Sesuai janji siang kemarin, ia berangkat dengan hati berdebar, naik angkot 2 kali, lalu berjalan kaki menuju alamat yang tertera di kartu nama. Gedung rumah makan itu tampak megah dan ramai. Meskipun hari masih pagi, dari keyahan, terlihat seorang pria tua berdiri di depan pintu, menyapa pengunjung dan staf dengan ramah. "Itu Haji Mulyadi." "Assalamualaikum, Pak Haji," sapa Reza sopan sambil menunduk. Haji Mulyadi menoleh dan langsung mengenalinya. "Waalaikumsalam. Wah, kamu datang juga. Bagus, itu tanda kamu serius." Reza mengangguk. "Insya Allah, saya niat sungguh-sungguh Pak." Tanpa banyak basa-basi, Haji Mulyadi mengajak Reza masuk ke ruang belakang. Di sana sudah ada 2 orang staf HRD yang kemudian melakukan wawancara singkat. Mereka menanyakan riwayat pekerjaan Reza, alasan berhenti, dan bagaimana ia bisa bertahan hidup sampai sekarang. Reza menjawab semuanya jujur, tanpa mengurangi sedikit pun kenyataan. Ia tidak mencoba membesar-besarkan kemampuannya, dan tetap rendah hati dalam setiap jawaban. 1 jam kemudian, Haji Mulyadi datang lagi ke ruangan. "Kamu mulai kerja hari Senin depan. Ya, gaji awal 3,5 juta rupiah, plus uang makan. Tapi kalau kamu bisa kerja bagus selama 3 bulan, saya pertimbangkan naik jadi Rp5 juta." Reza hampir tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menunduk dan mengucap pelan, "Alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak Haji." "Satu hal yang saya suka dari kamu," kata Haji Mulyadi sambil menepuk pundaknya. "Kamu jujur
Dan kamu nggak malu kerja apapun. Dunia ini kekurangan orang kayak kamu. Hari-hari setelah itu terasa cepat bagi Reza. Ia kembali bersemangat, belajar banyak hal baru di tempat kerja barunya. Ia diajarkan sistem kasir digital, cara mencatat stok, melayani pelanggan, dan mengelola shift staff. Semua ia pelajari dengan serius. Ia juga mulai mengirim uang ke kampung tiap awal bulan. Ibunya menangis saat menerima kiriman pertama. Alhamdulillah Zah, ibu bangga. Kamu tetap sholat dan gak nyerah waktu susah. Ucap ibunya lewat telepon. Suaranya lirih menahan tangis. 3 minggu berlalu dan Reza sudah mulai dikenal baik oleh rekan-rekannya. Sikapnya yang sopan dan rajin membuat banyak orang nyaman bekerja dengannya. Bahkan beberapa pelanggan tetap mulai mengenalnya. Hingga suatu siang, ketika restoran sedang cukup ramai, seorang wanita masuk bersama 2 orang temannya. Rambutnya terikat rapi, wajahnya bersih, langkahnya tegap. Reza yang saat itu sedang memeriksa pesanan di meja kasir langsung tertegun. Itu Alia, manajer toko retail yang dulu memecatnya. Alia tidak langsung mengenali Reza. Ia tampak fokus membaca menu, lalu tertawa kecil dengan temannya. Tapi Reza tidak bisa menahan rasa gugupnya. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia sempat berpikir untuk minta staf lain menggantikannya di kasir. Tapi ia urungkan, ia tidak sedang berbuat salah. Ia hanya menjalankan tugas. Seperti dulu saat ia ingin sholat di tengah jam kerja. Beberapa menit kemudian, Alia dan temannya maju ke kasir untuk membayar makanan. Saat ia menyerahkan uang, matanya akhirnya bertemu dengan Reza. Butuh 2 detik untuk Alia mengenali wajah itu. Reza, tanyanya pelan, nyaris tidak percaya. Reza mengangguk dan tersenyum sopan. Iya, Mbak Alia, lama nggak ketemu ya? Alia terdiam sejenak. Kamu kerja di sini? Iya, alhamdulillah, baru beberapa minggu. Alia tampak kikuk. Kamu kelihatan lebih sehat. Waktu di toko dulu, kamu kelihatan capek terus. Reza hanya tersenyum. Ia tidak ingin mengungkit masa lalu. Setelah membayar, Alia berdiri sebentar di depan meja kasir, seolah ingin mengatakan sesuatu. Reza, aku minta maaf soal waktu itu, ucapnya tiba-tiba. Mungkin aku terlalu kaku, gak ngerti bagaimana rasanya mempertahankan prinsip dalam kondisi sulit. Reza mendengar permintaan maaf itu, tapi ia menjawab dengan tenang. Nggak apa-apa, Mbak. Saya malah berterima kasih. Karena itu, saya bisa sampai ke titik ini. Alia menatapnya dalam. Ada rasa kagum di matanya, yang dulu mungkin tak pernah muncul saat mereka bekerja bersama. Setelah Alia pergi, Reza duduk sebentar di kursi kasir. Dalam hatinya, ia mengucap syukur. Takdir memang aneh. Dulu, ia dipecat karena sholat. Kini, ia berdiri lebih kuat, lebih tenang, dan tanpa dendam sedikitpun. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Alia, Reza merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Bukan karena rasa bangga atau dendam yang terbalaskan, tetapi karena ketenangan. Ia merasa lebih dewasa, lebih tenang, menghadapi kehidupan. Allah, pemecatan yang dulu terasa seperti bencana, kini justru menjadi berkah yang tidak ternilai. Pekerjaannya sebagai kepala kasir berjalan lancar. Reza semakin akrab dengan seluruh tim, termasuk para koki dan pelayan. Ia bahkan dipercaya untuk mengelola laporan keuangan harian. Sesuatu yang dulu belum pernah ia pegang. Sifatnya yang teliti dan jujur membuat Haji Mulyadi semakin percaya padanya. Suatu sore, Reza dipanggil ke ruang kerja Haji Mulyadi. Reza, duduklah dulu, ucap Haji sambil mempersilakan dengan tangan. Reza duduk tenang, meskipun ada rasa penasaran. Biasanya kalau dipanggil seperti ini, ada hal penting yang ingin dibicarakan. Saya perhatikan kamu makin terampil, kata Haji Mulyadi sambil membuka buku catatan kecilnya. Omzet cabang ini meningkat 12% sejak kamu jadi kepala kasir. Laporan keuangan rapi, stok barang juga jarang meleset. Reza tersenyum. Meskipun ia tak tahu harus berkata apa, ia tidak menyangka pekerjaannya begitu diperhatikan. Karena itu, lanjut Haji Mulyadi sambil menatap Reza dalam-dalam,
Saya mau ajak kamu ikut saya buka cabang baru di Bandung. Tapi bukan cuma jadi kepala kasir, ya. Saya ingin kamu bantu saya jadi koordinator operasional. Reza terkejut saya, Pak. Koordinator operasional? Ya, kamu punya potensi. Kamu jujur, rajin, dan gak mudah goyah. Itu kualitas langka. Nah, gak semua orang bisa jaga prinsip sambil kerja keras. Jawab Haji Mulyadi sambil tersenyum. Reza terdiam. Ini bukan keputusan mudah. Bandung adalah kota yang belum ia kenal. Tapi ini juga kesempatan yang mungkin hanya datang sekali dalam hidup saya. Saya butuh waktu untuk mikir. Pak, boleh? Ucap Reza. Hati-hati. Tentu, saya kasih kamu waktu. 3 hari. Tapi saran saya, jangan ragu terlalu lama. Kalau peluang besar sudah datang. Ucap Haji sambil berdiri. Selama 3 hari berikutnya, Reza banyak merenung. Ia berbicara dengan ibunya lewat telepon. Menceritakan semuanya. Kalau menurut ibu, gimana? Reza diminta pindah kerja ke Bandung. Bantu buka cabang baru. Ucap Reza pelan. Reza, ibu selalu percaya sama kamu. Kalau kamu yakin itu jalan baik, berangkatlah. Rezeki Allah ada di mana saja. Jangan takut merantau lebih jauh. Insya Allah, ibu doakan terus. Jawab sang ibu tenang. Kata-kata itu seperti pelita. Malam itu, setelah menunaikan sholat, Reza menulis keputusan di kertas kecil. Siap berangkat ke Bandung. Pagi berikutnya, ia temui Haji Mulyadi dan menyampaikan keputusan tersebut. Haji tersenyum lebar dan langsung merencanakan semuanya. Tiket, penginapan sementara, hingga jadwal pelatihan di pusat logistik rumah makan mereka di Jakarta. Hari-hari Reza semakin padat. Ia dilatih langsung oleh kepala operasional. Ia diajari cara memantau stok dari jarak jauh, mengatur jadwal shift, bernegosiasi dengan supplier, hingga mengelola SDM daya manusia yang lebih banyak. Semuanya serba cepat dan menantang. Tapi Reza tak menyerah. Di sela-sela itu, ia masih rutin menelpon ibunya, berbagi cerita kecil tentang harinya. Ia juga tak pernah lupa sholat tepat waktu. Dimanapun ia berada, ia selalu meluangkan waktu untuk beribadah. 2 minggu sebelum berangkat ke Bandung, Reza kembali bertemu dengan Alia kali ini. Bukan sebagai pelanggan, ia muncul di restoran untuk meeting kecil, karena kebetulan kantornya sedang kerjasama dengan penyedia catering dan rumah makan Padang milik Haji Mulyadi, jadi salah satu kandidat. Alia tampak lebih santai dibandingkan dulu. Ia memakai blazer biru muda, dengan riasan ringan dan senyum yang tak dibuat-buat. Reza, sapa Alia saat melihatnya. Saya dengar kamu bakal pindah ke Bandung. Iya mbak. Bantu buka cabang baru. Jawab Reza sopan. Alia tertawa kecil. Hebat, ya? Nggak nyangka bisa sejauh ini. Jujur, saya masih sering kepikiran soal hari terakhir kamu kerja di toko dulu. Reza tersenyum. Saya malah bersyukur mbak. Kalau nggak karena hari itu, mungkin saya masih di tempat yang salah. Alia menunduk sedikit. Terima kasih, karena kamu nggak simpan dendam. Buat apa? Hidup ini terlalu singkat untuk diisi marah terus. Jawab Reza ringan. Alia terdiam sejenak, lalu ia menghela napas. Kalau kamu sempat nanti, kabari saya ya. Siapa tahu, suatu hari kita bisa kerja bareng lagi. Tapi kali ini, dengan saling mengerti, Reza hanya mengangguk dan tersenyum. Hari keberangkatan pun tiba. Reza naik kereta pagi menuju Bandung. Sepanjang perjalanan, ia melihat keluar jendela, menikmati pemandangan yang berganti, dari padatnya kota ke hamparan sawah dan pegunungan. Ia teringat masa-masa berat di awal. Saat dipecat karena sholat, saat hanya bisa makan nasi dan garam, saat mendorong gerobak gorengan pagi-pagi, kini semua terasa seperti bagian dari puzzle. Kehidupan yang Tuhan atur dengan sempurna. Sesempania di Bandung, Reza langsung bertemu dengan tim pembangunan cabang baru. Ia diberi tanggung jawab penuh untuk memastikan persiapan pembukaan berjalan lancar. Meski banyak tantangan, ia menjalani semuanya dengan penuh semangat. Di akhir hari, saat sendirian di kamar penginapan, ia menatap langit malam dari jendela. Udara Bandung yang sejuk membuatnya menghela napas panjang. Terima kasih, ya Allah. Ucapnya lirih, engkau benar-benar tidak pernah tidur. Engkau hadir dalam bentuk tak terduga. Hari-hari di Bandung ternyata jauh lebih menantang dari yang dibayangkan Reza.
Meskipun udara sejuk dan lingkungan lebih tenang daripada Jakarta, tanggung jawab yang diembannya kini jauh lebih besar. Ia tidak hanya mengurus kasir atau stok barang, tetapi harus memastikan bahwa semua hal berjalan sesuai rencana. Mulai dari rekrutmen karyawan, pelatihan, desain interior, pengadaan bahan baku, hingga urusan perizinan dengan pemerintah setempat. Namun di tengah semua kesibukan itu, Reza tetap menjaga satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, sholat. Ia selalu memastikan waktu sholat tak terganggu, bahkan di saat rapat dengan pihak vendor atau saat mengecek lokasi pembangunan. Ia tak pernah malu meminta izin untuk sholat, walaupun hanya di pojok gudang atau musala kecil di pom bensin. Hal itu justru membuat banyak orang di sekitarnya mulai memperhatikannya lebih dalam. Mas Reza itu beda, ya, ucap Yudi, salah satu staf baru yang ditugaskan mendampinginya. Saya lihat, meskipun sibuk banget, dia tetap tenang, gak gampang marah, gak pernah ngeluh. Beberapa karyawan baru bahkan mulai mengikutinya. Mereka jadi lebih semangat dan disiplin, merasa dihargai, karena Reza tidak pernah memandang siapapun dari jabatan atau latar belakangnya. Haji Mulyadi yang sesekali datang ke Bandung pun terkesan. Saya nggak salah pilih kamu, Zah. Kabang ini terasa hidup sejak kamu pegang, ucapnya bangga. Seminggu sebelum pembukaan cabang resmi, Reza duduk sendiri di lantai 2 gedung restoran yang hampir selesai direnovasi. Dari jendela besar, ia bisa melihat jalanan kota Bandung yang ramai. Lampu-lampu mulai menyala, langit mulai menggelap, dan suara azan maghrib terdengar sayup-sayup. Ia bangkit, mengambil sajadah dari tas kecilnya, dan mencari ruang kosong untuk menunaikan sholat. Setelah selesai, ia duduk bersila, sambil menatap ke langit, memejamkan mata, dan mengucap pelan, "Ya Allah, kalau ini memang jalan yang Engkau ridhoi, kuatkanlah aku." Beberapa hari kemudian, saat hari pembukaan tiba, suasana restoran sangat meriah. Balon warna merah dan kuning tergantung di depan pintu. Haji Mulyadi datang bersama istri dan beberapa tamu penting, termasuk pejabat setempat. Wartawan lokal pun hadir untuk meliput acara pembukaan restoran Padang modern yang kabarnya punya sistem pelayanan terbaik. Namun, ada satu tamu yang tak disangka-sangka hadir siang itu, Alia. Ia datang sendirian, mengenakan baju formal warna krem dengan jilbab sederhana. Ternyata ia kini telah berhijab. Reza yang sedang sibuk di dapur belakang sempat terkejut saat diberitahu oleh pelayan bahwa ada tamu wanita bernama Alia yang ingin bertemu. Ia keluar dan langsung tersenyum. "Mbak Alia, nggak nyangka datang ke sini." Alia membalas senyuman itu, lalu mengangguk. "Saya di Bandung ada meeting, terus lihat di media sosial soal pembukaan cabang baru ini. Saya penasaran, dan ya, pengen lihat langsung." Mereka duduk di pojok ruangan dekat jendela. Reza menuangkan air mineral untuk Alia lalu bertanya, "Mbak, sekarang sudah berhijab?" "Alhamdulillah." Alia tertawa kecil. "Iya, mungkin kamu jadi salah satu alasan kenapa saya banyak berpikir belakangan ini." Reza mengerutkan kening, bingung. "Sikap kamu waktu itu, keteguhan kamu buat tetap sholat, padahal kamu tahu, bisa kena risiko besar. Dulu saya anggap kamu keras kepala, tapi sekarang saya paham. Itu namanya prinsip," ujar Alia pelan, menatap Reza penuh rasa hormat. Reza tersenyum, tidak ingin membanggakan diri. "Saya cuma melakukan apa yang saya yakini benar, Mbak. Bukan karena saya hebat, tapi karena saya tahu, kalau saya tinggalin sholat, saya tinggalin pegangan hidup saya." Alia mengangguk pelan. "Saya belajar dari kamu, Reza. Terima kasih ya." Mereka diam beberapa saat. Di luar, suasana semakin ramai. Musik tradisional Minang mengalun lembut dari pengeras suara. Alia melanjutkan, "Saya juga resign dari toko retail. Sekarang saya kerja di lembaga sosial, bantu pengembangan usaha mikro. Mungkin nggak sekeren kerja korporat, tapi hati saya tenang." Reza memandangnya dengan bangga. "Saya yakin Mbak Alia bakal lebih banyak bermanfaat di tempat itu." Malam itu, setelah acara pembukaan selesai dan para tamu mulai pulang, Reza duduk kembali di lantai 2 restoran, di tempat favoritnya, untuk merenung. Kali ini ia tidak sendirian. Yudi duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh manis. "Mas Reza,
Saya dengar kamu ditawari jadi pengelola regional ya? Bukan cuma cabang ini? Reza mengangguk pelan. Iya, Pak Haji kasih tawaran itu tadi sore, tapi saya belum jawab loh. Kenapa ragu? Bukannya itu bagus banget? Reza tersenyum. Bukan soal bagus atau enggak, tapi saya pengen pastikan diri saya siap. Bukan cuma dari ilmu, tapi dari hati. Yudi mengangguk, tampak memahami. Mas, emang beda ya, selalu mikir pakai hati. Reza menatap langit malam yang gelap tapi tenang. Hatinya kembali diliputi rasa syukur. Hidup memang bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling kuat menjaga arah. Beberapa minggu setelah pembukaan cabang Bandung, Reza akhirnya menerima tawaran sebagai pengelola regional dari Haji Mulyadi. Jabatan itu bukan hanya sebuah pencapaian besar, tapi juga tanggung jawab yang jauh lebih luas. Ia kini membawahi 3 cabang sekaligus. Jakarta, Bandung, dan Bogor. Perjalanan antar kota menjadi bagian dari rutinitasnya. Namun semangatnya tak pernah padam. Setiap kali ia menengok ke belakang, Reza hanya bisa menggeleng pelan tidak menyangka. Sejauh ini, jalan hidupnya berubah. Dulu, ia hanya seorang penjaga toko sederhana, yang bahkan harus kehilangan pekerjaan karena memilih menunaikan sholat. Tapi kini, ia berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi. Bukan hanya secara jabatan, tapi secara makna hidup. Di tengah kesibukannya, Reza tidak pernah lepas dari ibunya. Ia menyewa rumah yang lebih nyaman untuk sang ibu di Jakarta, lengkap dengan pembantu rumah tangga, agar ibunya tidak kelelahan. Reza juga rutin mengirimkan uang dan mengunjunginya setiap 2 pekan. Ia tahu, semua yang ia raih hari ini tidak lepas dari doa sang ibu yang selalu tulus. Suatu hari, setelah menyelesaikan presentasi tahunan kepada para pemilik saham waralaba rumah makan, Reza duduk di teras kantor pusat sambil memeriksa ponsel. Ada satu pesan masuk dari nomor yang sudah tak asing. Alia, lama nggak ngobrol. Aku sekarang tinggal di Jogja. Ada proyek pemberdayaan petani. Kalau sempat kesini, kabari ya. Reza membaca pesan itu dengan senyum mengembang. Meski tak sering bertemu, hubungannya dengan Alia tetap baik. Tidak ada kepalsuan, tidak juga pengharapan berlebihan. Hanya 2 orang yang saling menghargai dan pernah saling memberi pelajaran penting dalam hidup. Reza membalas dengan singkat. Insya Allah, kalau Allah izinkan, pasti sampai juga ke sana. Ia kemudian memandangi langit, seperti kebiasaannya selama ini. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru reda. Dalam hatinya, ia mengulang kalimat yang sering ia ucapkan dalam doa. Ya Allah, jangan jadikan aku lupa diri saat Engkau beri kemudahan. Karena aku tahu, semua ini hanya titipan. Beberapa bulan kemudian, Reza mendapat penghargaan sebagai manajer muda terbaik dari Asosiasi Pengusaha Kuliner Nasional. Namanya mulai dikenal di dunia bisnis makanan. Tapi yang membuatnya lebih bahagia bukanlah sertifikat atau plakat yang ia terima, melainkan ketika banyak anak muda dari berbagai kota mulai menghubunginya untuk meminta bimbingan. Salah satunya, seorang anak muda dari Bekasi yang pernah bekerja serabutan dan kini ingin merintis usaha makanan Kesel Koshilen. Mas Reza, saya pengen belajar langsung dari Mas. Gimana caranya bisa bangkit kayak Mas? Tanya anak muda itu lewat pesan. Reza menjawab dengan singkat, namun penuh makna, jaga sholatmu, jaga kejujuranmu. Sisanya, serahkan sama Allah. Kalimat sederhana itu, baginya, adalah inti dari semua yang telah ia jalani. Suatu hari, Reza mengadakan sesi motivasi di salah satu universitas swasta di Bandung, di hadapan ratusan mahasiswa. Ia bercerita, bukan tentang grafik pertumbuhan bisnis atau strategi pemasaran, tapi tentang masa-masa ketika ia harus memilih antara pekerjaan dan ibadah. Ada saatnya kalian akan dihadapkan pada pilihan yang kelihatannya merugikan kalian secara duniawi, ucap Reza di atas podium. Tapi percayalah, kalau pilihan itu benar di mata Allah, maka di balik kehilangan itu, ada ganti yang lebih mulia. Ruangan hening, banyak mahasiswa yang terdiam dan tertunduk, merenungkan kata-kata Nia. Salah satu dari mereka bertanya, apa, Mas Reza nggak pernah menyesal waktu dipecat dulu? Reza tersenyum, lalu menggeleng. Kalau saya tidak dipecat karena sholat waktu itu,
Mungkin saya tidak akan sampai di sini. Allah selalu tahu jalan terbaik, meskipun kita sering merasa itu terlalu berat. Setelah sesi itu, Reza duduk di bangku taman kecil kampus. Ia mengamati anak-anak muda yang masih penuh semangat. Dalam diamnya, ia bersyukur karena kisah hidupnya kini bukan hanya soal dirinya sendiri, tapi sudah menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Sore itu, saat langit Bandung mulai berubah jingga, ia membuka catatan kecil di ponselnya dan menulis satu paragraf. Aku pernah dijatuhkan karena memegang kayak, tapi dari itu, Allah bangunkan aku dengan kejutan demi kejutan, dan hari ini, aku sadar, setiap kesabaran itu tidak pernah sia-sia. Beberapa waktu kemudian, Reza resmi membuka pelatihan usaha gratis untuk pemuda-pemuda dari keluarga kurang mampu. Ia tidak hanya mengajari soal bisnis, tapi juga soal karakter. Ia ingin, dari pengalaman hidupnya yang sederhana, tapi penuh liku itu, lahir generasi yang bukan hanya cerdas, tapi juga kuat menjaga nilai-nilai hidup. Dan ketika suatu malam ia duduk di rumah kontrakannya yang baru di pinggiran kota Bandung, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit, Reza menarik napas panjang. Tak ada yang luar biasa darinya, pikirnya. Ia bukan lulusan luar negeri, bukan anak orang kaya, bukan pula orang yang punya banyak koneksi, tapi ia punya satu hal yang tak pernah ia lepaskan, keyakinan bahwa ketika kita memegang teguh apa yang benar, walau seolah kalah di awal, Allah pasti siapkan akhir yang penuh kemuliaan. Dan di sanalah Reza sekarang berdiri, di atas pijakan keyakinan yang tak pernah goyah, bersama langkah-langkah yang ia ayunkan, bukan demi pujian,